Bikin gua itu yang sebelumnya suka sakit pinggang, jadi nggak sakit lagi pakai kursi ini ya. Banyak yang nggak percaya, gue share tuh konten yang benar-benar cukup colok listrik, connect aplikasi, dan boom, suaranya tuh jadi mantep banget. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video kali ini gue pengen share experience gue, terutama sebagai tech reviewer yang udah 10 tahun ya bikin konten YouTube nge-review produk ya. Belakangan ini tuh memang gue lagi sedih ngelihat harga-harga gadget yang makin gak masuk akal ya, sampai ya tiap kali gue juga beli pun gue berasa ini sampai ngelus dada banget harganya gitu. Tapi di satu sisi kalian sadar gak sih, kadang tuh kita niatnya pengen hemat ya, kita mending-mendingin barang, cari yang murah, ternyata abis dipakai sebentar udah bermasalah, udah nge-lag lah, udah banyak masalahnya, dan ujung-ujungnya kita malah mesti beli lagi 2 kali, keluar duit lebih banyak karena barangnya nggak awet atau gampang rusak. Nah, disinilah konsep dari video ini, buy once, cry once itu masuk ya. Jadi beli sekali, nangisnya pas bayar, tapi setelah itu happy, puas karena awet dipakai bertahun-tahun. Nah, di video kali ini gue pengen share produk-produk yang gue pakai, yang bisa dibilang memang awalnya pas gue beli ya bikin dompet menangis, tapi udah dipakai lama, masih awet banget, dan itu jadi keputusan purchasing decision terbaik yang gue ambil. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, first of all, quick disclaimer, barang-barang yang bakal gue bahas kali ini dari segi harga emang kelihatan mahal, tapi ini experience gue pakai sendiri ya, dan di sini gue pengen share gimana tadi ya prinsip buy once, cry once itu bener-bener nyelamatin dompet financial gue dalam jangka panjang. Daripada boncos berkali-kali, mending ini investasi lah bisa dibilang. Sekali keluar bisa dipakai lama, jadi semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian, dan kalau ngerasa series ini bermanfaat, langsung klik tombol jempol di bawah dan kasih komen. Jadi gue next bisa bikin yang lebih oke lagi, dan gue pengen cari mungkin yang harganya lebih terjangkau gitu ya. So, langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Yang pertama adalah ini dia iPad Pro. iPad gue yang udah gue beli dari tahun 2018, ini iPad Pro 11 inci, yang waktu itu gue masih ada infosnya ya, 256 GB itu harganya sekitar 13,5 juta rupiah. Ya, harganya wow ya untuk waktu itu sebenarnya kan. Dan itu memang wow karena waktu itu tahun pertama iPad Pro desainnya berubah ya, bodinya jadi mengkotak, yang jadi bahasa desainnya Apple sekarang ya, bezelnya full rata, dan layarnya udah pakai ProMotion 120 Hz yang smooth banget. iPhone aja tuh dapat ProMotion baru 3 tahun kemudian ya, di tahun 2021 lewat iPhone 13 Pro dan Pro Max. Nah, iPad Pro ini setelah 8 tahun guys. Kenapa gue bilang ini buy once cry once ya, performanya ini masih smooth banget ya, karena chip A12X pada zamannya itu OP banget, overpowered. Ya, jadi ngebut banget bikin tablet ini tuh punya umur yang cukup panjang. Sekarang iPad ini dipakai sama istri dan anak gue buat jadi baby monitor, dan kalau anak gue ya kadang buat nonton-nonton YouTube Kids gitu-gitu ya. Tapi memang umur juga nggak bisa bohong. Setelah 8 tahun, baterai iPad Pro ini memang mulai cepet habis, mulai bocor, yang mana sayangnya ini belum ada fitur battery health. Jadi nggak ketahuan berapa persen sisanya sekarang. Terus satu lagi juga yang disayangkan adalah dia tuh nggak support iPad OS terbaru, yang iPad OS 27. Yang mungkin ini jadi penutup nih buat si iPad Pro 11 inci 2018 ini. Yang mungkin gue bakal jual soon. Dan sekarang gue sendiri udah upgrade ke ini dia iPad Pro M5 13 inci yang udah pakai layar tandem OLED ya. Yang mana gue rasa ke depan ini juga bakal menarik karena chip Apple Silicon M series yang dipakai ya, ini pakai M5, tapi memang yang M4 juga menurut gue masih oke banget. Itu terkenal kencang ya chip M series ini ya, terlalu kencang terutama buat iPad OS yang terbatas fungsinya. Dan ya menariknya sebenarnya tahun ini kan Tim Cook juga akan turun dari CEO-nya dan digantiin sama John Ternus, yang mana beliau itu adalah salah satu alasan iPad OS ada saat ini. Makanya menarik untuk melihat perkembangan iPad ke depan di tangannya beliau, yang semoga iPad OS nggak dianaktirikan lagi dan bikin iPad Pro jadi proper Pro device ke depan. Cuma ya balik lagi, device Apple memang in general seperti yang gue bilang tadi ya agak bikin nangis harganya di awal, tapi dalam jangka panjang itu akan menunjukkan value-nya dengan baik. Oke, next gue pengen bahas salah satu device yang udah gue pakai dari tahun 2021, tapi memang akhir-akhir ini tuh lagi gue sering mainin lagi. Yes, ini dia Synology NAS, Network Attached Storage. Yes, awalnya gue pakai ini karena memang lagi nyari solusi backup data ya buat konten Best Tech nih yang udah mulai menumpuk, datanya banyak, hard disk yang banyak. Akhirnya banyak yang rekomen pakai NAS aja, dan awalnya gue kayak wah, harganya lumayan juga ya. Tapi setelah bertahun-tahun ini gue pakai, gue baru ngerti memang kalau NAS itu memang cuma bukan buat backup storage aja, manfaatnya banyak banget.
Oke, sebagai rule of thumb, terutama buat para profesional ya, backup itu idealnya ada 3-2-1 rule-nya. Jadi 3 copy, 2 media berbeda, dan 1 lagi offsite alias di tempat yang lain. Nah, sekarang gue itu ada di kantor pakai Synology DS1522 Plus yang lebih gede storage-nya ya, ada 5B. Dan kemarin pas habis renov rumah, gue desain untuk nambah ini, DS925 Plus. Nah, kegunaan NAS di sini adalah memang selain buat backup file konten, kita juga bisa punya slot personal, di mana gue punya backup data gue, satu di kantor dan satu di rumah, plus satu lagi ada di cloud. Nah, buat di rumah sendiri, NAS ini tuh bertransformasi ya, bukan sekedar buat backup storage, tapi juga jadi media center pribadi kita sekeluarga pakai namanya Jellyfin. Jadi Jellyfin itu kayak Netflix pribadi lah bisa dibilang ya, yang nggak ada biaya bulanannya. Ya Pak Tani sih jatuhnya gitu. Gue juga pasang ada namanya Tailscale, biar semua medianya bisa gue akses dengan aman dari mana aja, bahkan pas gue di luar negeri sekalipun. Ditambah lagi juga ada fitur otomatis foto backup dari Synology Photos ya, itu bisa di HP, bisa di laptop dan segala macamnya, dan oke banget buat backup dari iCloud sama Google Photosnya gue. Terus satu yang bisa dibilang paling nerd ya, itu adalah kita bisa eksperimen buat home lab server yang mungkin nanti gue akan bikin kontennya kalau eksperimen berhasil dan video ini rame. Ya 15.000 likes lah ya. Nah, buat HDD-nya, hard disk-nya sendiri ini gue pakai dari Synology juga ya. Jadi mereka itu ada bundle paketan dari NAS sekalian hard disk-nya. Jadi kita tinggal pasang aja. Tapi kalau kalian pengen pakai hard disk third party, itu juga udah bisa ya. Nah, semenjak update OS terbaru DSM 7.3, model NAS Synology yang launching tahun 2025, yang belakangnya 25, itu udah support instalasi menggunakan non-validated third party hard drive. Jadi merek-merek di luar dari Synology udah bisa juga ya. Terus NAS itu tuh punya sistem redundancy, yang mana bikin misalnya kalau salah satu hard drive-nya rusak, itu kalian bisa langsung ganti aja, nggak bakal ada data yang hilang. Dan waktu itu gue tinggal ganti dan beres. Gue sempet share juga videonya ya di NAS, gue udah banyak. Kalau kalian pengen cek bisa aja juga di YouTube, Best Indotech. Dan banyak juga teman-teman kreator yang share tips and trick kalau buat maksimalin NAS Synology ini. So far, ini gue udah pakai 3 tahun terakhir ya, si DS925 Plus, dan semua pakai HDD-nya Synology, dari yang di kantor juga pakai yang sama, dan di rumah, jadi nggak pernah ada problem. So, ya, rekomen juga sih kalau kalian pengen upgrade ya. Mungkin mendang-mendingnya banyak kalau di sini bisa pakai PC lama, laptop lama. Cuma tetap menurut gua ini udah paling gampang setupnya, user friendly, dan kita juga bisa colok ini 24 jam nonstop. Emang didesain untuk endurance, untuk durable kayak gitu. Oke, next adalah sesuatu yang setiap hari gue pakai, entah itu di rumah atau di studio, dan ya, lagi kita lihat sekarang yaitu kursi kantor, kursi kerja. Ini dari Herman Miller, namanya Iron Chair. Yang sering nonton konten-konten setup pasti familiar sama kursi yang satu ini, karena memang ini kursi yang legendaris ya. Nah, gue sendiri itu pertama kali kenal Herman Miller tahun 2021, waktu itu gue pakai namanya Sail ya. Dan itu gue pernah share di video setup yang kita share, dan waktu semenjak itu gue mulai ngerti kenapa harga kursi Herman Miller nih wow banget. Karena bukan cuma kualitinya yang solid, tapi ergonomisnya juga memang bagus banget, yang bikin gue itu yang sebelumnya suka sakit pinggang, jadi nggak sakit lagi pakai kursi ini ya. Banyak yang nggak percaya, gue share tuh kontennya bener-bener. Nah, Herman Miller sendiri juga dipakai di berbagai kantor-kantor, institusi-institusi elit. Salah satunya kemarin gue cek di Apple Academy Indonesia, yang di Tamrin ya, itu dia pada pakai kursi ini buat mahasiswa-mahasiswanya, Herman Miller Iron. Nah, buat Herman Miller Iron ini, jujur gue itu belinya second ya, bekas ya, tapi memang masih ada warranty, karena warrantinya Herman Miller itu sampai 12 tahun. Dan waktu itu ownernya cuma pakai 2 tahun ya, jadi masih sisa 10 tahun. Dan so far sendiri nggak ada masalah ya. Bahannya semua solid, paling rodanya aja yang gua upgrade biar lebih smooth ya, glide-nya jadi roda sepatu roda gitu, tapi menurut gua kadang terlalu smooth sih. Paling satu yang gua bisa rekomen adalah untuk nggak beli headrest tambahannya. Jadi memang kursi Herman Miller itu didesain semuanya tanpa headrest, hampir semuanya sih, yang terakhir kayaknya ada headrestnya ya. Yang karena ditujukan untuk produktivitas sebenarnya gitu, cuma karena WFH mungkin sekarang di akhirnya desain yang ada headrestnya, semacam gitu. Nah, ada satu mantan desainer dari Herman Miller yang buka startup sendiri untuk bikin produk headrest-nya ini. Yang namanya adalah Atlas Headrest. Ya, ini gua pakai, ada 2 gua produknya. Yang satu yang buat di Iron ini, dan satu lagi buat yang di Embody, yang mana gua pakai di studio. Yang ini kalian bisa lihat ya, plastiknya lepas ya. Yang mana ini juga setelah lepas nggak di cover ternyata garansinya di Indonesia, dan kalau gue mesti beli ke pusat itu harganya mahal banget, gue mesti bayar shippingnya mahal dan pajaknya juga mahal, jadinya kayak
ngapain gitu kan. Terus satu lagi, yang Herman Miller M-Body yang gue pakai di kantor, headrest-nya itu ninggalin bekas yang lumayan noticeable di kain atau di kursi fabriknya itu ya. Jadi gue nggak bisa terlalu rekomen nih buat pasang headrest. Memang better ya stick ke original intention desainnya aja gitu. Kursi kantor tanpa headrest. Ya gue emang cenderung kegatelan, suka nyobain aksesoris-aksesoris. So yes, ada sedikit penyesalan. Tapi nggak apa-apa. Cuma kalau ngomongin kursinya sendiri menurut gue ya ini long term investment banget. Harganya sekarang malah makin mahal guys. Gue kemarin beli mungkin di sekitaran berapa ya? Ada yang 10-12 gitu. Sekarang mungkin bekasnya aja udah naik juga. So ya, dolar makin naik. Kita butuh dolar. Oke lanjut, yang keempat. Ini juga sebenarnya baru kemarin gue sempat bahas di konten mega unboxing, yaitu speaker dari brand Sonos. Ya, Sonos itu ibaratnya bisa dibilang kayak Apple kalau bikin speaker lah gitu. Jadi awalnya gue itu pakai speaker Sonos dari tahun 2017. Jadi hampir 10 tahun yang lalu, yang mana waktu itu memang Sonos tuh semacam kayak speaker pertama-tama banget yang pakainya Wi-Fi. Dia itu bukan Bluetooth. Nah, kenapa dia pakai Wi-Fi? Karena selling point utama dari speaker Sonos adalah dia itu bisa membuat multi-room system. Dimana kalau kalian di rumah, itu kalian bisa langsung connect ke Wi-Fi aja, kita bisa terkonek ke semua speaker di ruangan yang berbeda. Nggak perlu connect Bluetooth di speaker yang berbeda-beda. Jadi lebih praktis ya, kita langsung kayak bisa AirPlay, bisa langsung pakai aplikasinya, bisa mainin lagu yang sama, atau bisa berbeda-beda di setiap ruangan. Tinggal colok kabel listrik aja, pairing aplikasi via Wi-Fi, dan beres. Nggak perlu tambah-tambah kabel speaker yang ruwet, yang panjang, dan ribet. Nah, yang menurut gue jadi highlight momen pas gue pakai speaker Sonos ini adalah pas gue membeli speaker kedua. Gitu. Waktu itu tuh pertama kali gue denger speaker, ya speakernya bagus, oh keren, ada Wi-Fi ya. Tapi pas gue beli yang kedua, pas di pairing ya, yaitu waktu itu namanya Sonos Play One, ya speakernya jadi stereo pairing ya, karena kiri kanan kan. Awalnya dia cuma mono doang. Di situ pas jadi pairing stereo, cukup colok listrik, connect aplikasi, dan boom, suaranya tuh jadi mantep banget. Dan sekarang memang speakernya udah gue jual ke temen, yang mana dia pakai buat cafe dia, dan sampai sekarang itu masih bagus. Dia sendiri nggak pernah komplain ya ada kendala ke gue, yang artinya ya mantep gitu. Nah sekarang Sonos ini punya lini produk yang lumayan banyak ya. Sekarang tuh udah ada kayak soundbar buat TV, ini yang gua pakai di belakang namanya Sonos Arc. Terus ada juga yang compact namanya Beam, yang gua pakai Gen 2 di kamar tidur gua, karena kamar tidur gua nggak terlalu gede. Dan sama halnya juga dengan speakernya, kalian bisa gabungin sistem soundbarnya pakai speaker Sonos yang lain, jadi home theater setup. Misalnya kalau gua di sini kan, dimana dia ada dua speaker di belakang untuk surround sound, namanya Symphonix, itu kolaborasi sama IKEA buat speaker belakang, plus ada subwoofer yang semuanya ini cukup colok kabel listrik aja, jadi nggak perlu kabel-kabel yang berantakan. Dan itu tadi yang gue bilang, itu selling point utamanya, simple. Jadi ini wife approve banget gitu kan, nggak perlu banyak kabel gantungan ke sana sini. Nah selain itu juga, fitur yang menurut gue paling oke dari speaker Sonos adalah dia tuh bisa mengkalibrasi ruangan biar suaranya bagus. Nama fiturnya adalah TruePlay. Jadi kita tuh mesti kayak muterin ruangan ya buat ngasih tahu limit atau ujung-ujung dari kamar atau ruangannya, dan nanti Sonos itu akan mapping suaranya sesuai dengan ruangan kita. Nah hasilnya menurut gue itu memang jadi lebih proper ya, suaranya improve, lebih cocok, kayak lebih enak di kuping, dan bikin kita itu nggak perlu ribet-ribet setting-setting lagi. Setting equalizer-nya lah, level ABC-nya lah, dan ya so far gue selalu happy sama hasil TruePlay-nya tadi. Tapi memang kalau mau setting-setting itu juga tetap bisa di aplikasinya, yang mana ini memang nggak terlalu banyak parameter settingannya ya. Plus beberapa tahun belakangan ini aplikasinya ini sempat bermasalah lumayan panjang, yang bikin CEO-nya tuh sempat mundur sampai guys. Dan sekarang penggantinya lagi coba maksimalin si problem ini biar beres gitu. Nah masalahnya sendiri karena memang sebelumnya itu semua sistemnya tuh di local network yang ada di HP atau di rumah kita. Sekarang mereka pindahin ke server mereka, ke cloud, yang bikin koneksinya jadi nggak stabil, nggak konsisten, lagu jadi patah-patah, sekarang kadang nggak keputer. Dan gue sendiri masalahnya adalah gue tuh nggak bisa pakai Smart Assistant. Jadi speaker ini tuh punya Google Assistant, Alexa gitu-gitu, dan ujung-ujungnya nggak bisa kepake sekarang di gue. Itu problemnya sih. Oke Google, play Billie Eilish on Spotify. Nggak bisa, nggak enggak. Cuma memang balik lagi dari segi suara, itu juga menurut gua oke banget, gua puas banget. Dan satu yang gue bilang juga kenapa Sonos itu Apple-nya speaker adalah si ekosistemnya.
Ya memang nyaman banget setupnya ya, tapi ya kalian nggak bisa ngegabungin sistem ini ke speaker yang lain. Dan harga speakernya juga nggak murah. Tapi sejujurnya gue puas dan gue masih berharap ya ada penambahan fitur ke depan, yaitu ada yang namanya front channel. Jadi sebenarnya kita itu bisa nambahin lewat aplikasi third party namanya Sonos Sequencer. Tapi dari aplikasi Sonosnya itu belum dibuka secara official. Ini gue pakai nih ya. Kebetulan gue dapet speaker kayak speaker tua, ini Sonos Play 3 namanya. Dan waktu itu ada orang tua, ada om-om mau jual semua set device dia. Jadi gue beli waktu itu bundle semua dengan harga yang lumayan miring. Dan sekarang akhirnya gue pakai buat jadi front kayak speakernya dan mantap suaranya. Cuma sayangnya itu mesti pakai third party app aja. Gratis sih, mesti di setting sekali aja, tinggal cari Google. Kalau kalian yang pakai Sonos, boleh dong coba komen di bawah apa yang kalian pakai, setup kalian apa aja. Oke, yang kelima, last one ya buat video kali ini adalah brand yang bisa dibilang paling tua yang gua pakai bahkan sebelum gua mulai YouTube channel Basindo.tech, yaitu ini dia Dyson. Spesifiknya Dyson Vacuum Cleaner. Gue juga udah ada pakai produk-produk Dyson yang lain, nanti gue share juga, ada yang oke, ada yang enggak, tapi gue pengen share dulu yang ini karena ini gue tuh kenal Dyson udah lama banget ya, mungkin dari tahun 2013-2014, yang mana waktu itu tuh Malvin masih bujangan ya, tinggal sendiri, jadi mesti bersih-bersih sendiri, dan waktu itu solusinya adalah pakai vacuum cleaner biar cepet. Tapi vacuum cleaner waktu itu rata-rata masih dicolok listrik, ribet kabelnya, dan bentuknya gede-gede. Nah akhirnya waktu itu muncul Dyson tuh kayaknya awal-awal di Indonesia, portable vacuum yang ukurannya slim, desainnya menarik, dan cordless ya, alias tanpa kabel. Jadi buat gua bersih-bersih itu ngebantu banget. Nah produk pertama yang gue beli dari Dyson waktu itu adalah Dyson Animal serinya DC44. Yang mana sekarang itu udah gue warisin, masih dipakai sampai sekarang sama adik gue, dan masih nyala vakumnya sampai sekarang, berapa tuh, 12 tahun kemudian. Baterainya belum diganti juga ya, walaupun memang waktu itu chargernya ada masalah, gue sempat cari alternatif, ketemu ya online, dan akhirnya sampai sekarang masih aktif dipakai. Nah sepanjang perjalanan itu gue juga sempat nyobain brand vakum lain dan sempat gue juga review ya di channel Basindo.tech, dan sekarang udah banyak banget lah pilihan-pilihan yang mana memang ngasih harga lebih terjangkau dengan fungsi yang 11-12. Tapi secara durability harus gue akuin ya, gue tuh cukup salut Dyson yang gue pertama kali beli sebagai vacuum cleaner itu masih bertahan sampai sekarang. Dan gue pun akhirnya lanjut pilih Dyson lagi ya, yang dulu tangan gue sekarang buat di rumah gue, yaitu di Dyson V12 yang udah sekitar 4 tahun umurnya. Dan sampai sekarang nggak ada masalah ya, oke banget, dan memang problemnya di harganya sih yang bikin menangis, kalau nggak salah tuh di 13-14 juta. Cuma memang improvement yang dikasih lumayan signifikan ya, kayak di kepala vakumnya ini ada laser lampu yang warna hijau bisa ngebantu untuk melihat debu di lantai, yang mana itu istri gue appreciate banget karena dia alergi debunya parah. Kemudian pilihan attachmentnya juga banyak ya, plus ngebersihinnya juga effortless. Gue sampai ngeprint, ada 3D print tuh ya buat masukin ke mounting-mountingnya gitu kan. Dan pastinya daya tahannya sih, yang moga-moga bisa kayak kakaknya yang udah belasan tahun. Cuma memang ya itu, si bodinya yang dari plastik udah agak coak-coak dikit sih gitu. Nah sekarang udah memang banyak teknologi vakum yang lebih baru lagi, ada wet and dry vacuum, terus juga yang gue penasaran tuh ada yang Dyson tuh punya namanya Dyson Pencil Vac, bentuknya kayak sapu tapi kecil banget dan elektrik, bisa nyedot debu juga, itu menarik banget buat dicoba. Nah selain vakum sendiri, gue tuh juga ada pakai beberapa produknya Dyson kayak hair dryer dan ada kipas angin. Hair dryernya Dyson Supersonic itu harus gue bilang itu juga bagus, gue rekomen ya. Istri gue juga pakai yang Dyson Airwrap yang mana buat keriting rambut curl, itu juga bisa jadi hair dryer juga. Cuma memang yang menurut gue kurang rekomen dari Dyson adalah si kipas angin, or lebih tepatnya itu gue bilangnya air purifier yang ini tuh bladeless fan ya, nggak ada baling-balingnya. Sebenarnya ada sih baling-balingnya di dalam. Gue pernah bahas ini juga di konten gadget nyesel. Alasannya karena anginnya memang nggak kencang ya, karena sistem bladeless-nya tadi. Tapi sebenarnya secara fungsi itu tuh oke-oke aja sih, karena dia bisa jadi air purifier juga sekaligus ya. Jadi sama yang kerennya ya, secara desain estetiknya emang oke banget kalau ditaruh di ruangan gitu, premium rasanya kan. Cuma ya fungsi utama dari kipas angin ya anginnya harus ngademin kan, dan sayangnya di Dyson ini sayangnya nggak terlalu ngefek. Oke, jadi itu aja guys buat kontennya Buy Once, Cry Once. Ini jadi bukan soal buang-buang duit, tapi lebih soal gimana investasi jangka panjangnya. Dan pas kita tahu alat kerja atau barang harian kita bakal awet dan nggak bikin pusing di kemudian hari,
it's worth every penny. Nah, sekarang gue pengen tanya ke kalian nih, apa barang yang tanda kutip mahal yang pernah kalian beli tapi ternyata jadi keputusan terbaik nih yang pernah kalian ambil? Atau mungkin ada pengalaman sebaliknya, boleh banget kita sharing bareng di kolom comment section. Gue pengen baca banget cerita dari kalian. Dan kalau kalian pengen kita lanjutin series ini, Buy Once, Cry Once, ya support terus videonya dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga di komen di bawah, kita sharing-sharing bareng di sana. Dan jangan lupa subscribe ke Best Internet YouTube channel. Kita pengen tadi 1 juta subscriber, ya, jangan lupa, itu aja. Nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Peace out, ciao, bye-bye. In this economy, marilah kita semua bijak. Ya, semoga, amin, semoga lebih baik.